Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan dugaan beras premium oplosan ini, kita akan bergabung dengan jurnalis NTV. Sudah ada Elisa Sinaga dan juru kamera Tri Hartanto dari Pasar Rawasari, Jakarta Pusat. Ya Elisa, apakah sejauh ini ada temuan atau Anda menemukan adanya temuan beras oplosan di Pasar Rawasari, Elisa? Ya Elisa dan juga pemirsa, ini merupakan pasar kedua yang kami kunjungi hari ini. Dan memang di pasar tradisional kami belum menemukan adanya merek beras yang sesuai dengan list dari Kementerian Pertanian yang diduga melakukan pengoplosan dan melanggar standar mutu begitu ya. Tadi kami sempat berbincang dengan para pedagang dan memang pedagang mengaku lebih memilih untuk menjual beras biasa di pasar tradisional karena memang para konsumen di pasar tradisional lebih memilih untuk membeli beras biasa dibandingkan beras kemasan yang dirilis oleh Kementerian Pertanian yang memang diduga dioplos dan melanggar mutu begitu ya. Hal utama yang menyebabkan yang menjadi alasan mengapa para konsumen di pasar tradisional lebih memilih untuk membeli beras biasa ini dikarenakan harga yang lebih terjangkau. Terkait ciri-ciri beras oplosan, ini saya akan mengajak Anda terlebih dahulu ke salah satu pasar beras di Rawasari, di toko beras maksud kami, dan saya akan menunjukkan kepada Anda terlebih dahulu, Eliza dan juga pemirsa, ini beras premium yang dijual di toko beras ini. Ini seperti ini. Ini beras premium dengan harga 16.000. Kalau kita lihat ini memang warnanya merata dan tidak ada yang berbeda begitu ya. Ini juga kalau saya berasnya berwarna bermacam-macam. Ada yang kuning, ada yang putih, dan ada juga yang keruh dan juga ada yang bening begitu. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya kami mau bertanya dengan salah satu pedagang di Pasar Rawasari ini, pedagang beras. Halo Mas, dengan siapa? Dengan Indra. Oke, Mas Indra, bisa dijelaskan ini mengetahui nggak informasi terkait Kementerian Pertanian yang merilis ada beberapa beras yang diduga melakukan pengoplosan? Ya, sedikit sih saya tahu tentang berita oplosan itu ya. Nah, ini Mas Indra sendiri memang memilih untuk tidak menjual beras yang di dalam kemasan yang memang lebih banyak dijual di pasar swalayan begitu Mas? Iya, betul sekali Mbak. Saya nggak jual. Hal ini dikarenakan memang lebih banyak pembeli yang ingin membeli beras. Iya, soalnya emang dari dulu ya saya udah biasa nih kayak pelanggan udah tahu beras saya kayak gimana. Jadi saya kayak kalau beras kayak yang dari perusahaan itu datang ya saya nggak ngambil sih. Oh, jadi ada tawaran dari perusahaan-perusahaan yang memang dirilis oleh Kementan kepada pedagang-pedagang di pasar? Iya, ada tawaran, nawarin mau taruh beras ini nggak di sini gitu. Nah, kebetulan karena saya udah punya karakter sendiri, jadi saya nggak ngambil ya gitu. Karena udah punya pelanggan tetap gitu. Jadi beras yang biasa yang saya jual itu aja sih. Bisa membedakan nggak sih Mas, mana beras premium, mana beras oplosan, dan mana beras yang medium? Contohnya seperti ini ya. Nah, ini kita lihat beras premium pandan wangi dan dia tuh wangi pandannya. Nah, sedangkan yang beras oplosan kenapa dia bisa bau? Karena dia dicampur sama beras yang lebih jelek dari ini gitu. Dicampur sama dia. Nah, tapi dia dijual dengan harga yang tinggi. Nah, itu ya dimaksud oplosan yang Nah, ini berarti komposisinya lebih banyak beras oplosan karena memang lebih karena berubah baunya gitu ya. Ini sudah ada sidak belum sih Mas? Misalnya kayak dari Satgas Polri ataupun Kementerian Pertanian, masih ada nggak yang menjual beras-beras yang dirilis oleh Kementerian Pertanian? Untuk sampai saat ini sih belum ada ya yang datang ke sini gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Indra atas waktunya. Selamat bekerja kembali Mas. Ya, itu dia Eliza. Memang belum ada dari Satgas Polri ataupun dari pihak Kementerian Pertanian yang menyidak toko-toko beras dan mencari beras yang sesuai dengan list Kementerian Pertanian apakah masih dijual atau tidak, karena memang tidak
layak begitu ya, tidak sesuai. Tapi memang DPR sudah menyoroti hal ini, Eliza dan juga pemirsa. Jadi kita sama-sama pantau saja ini bagaimana perkembangannya, karena memang statusnya masih dugaan, tetapi pihak kepolisian sudah melakukan penyelidikan atas dugaan pengoplosan beras dari Kementerian Pertanian ini. Kembali ke studio, Eliza. Baik, terima kasih Elisa Sinaga dan juru kamera Tri Hartanto dari Pasar Rawasari, Jakarta Pusat atas laporannya. Dan kita tunggu tentunya dan selamat bertugas kembali.